Sebelum lanjut ke cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Mas, kita masa mau begini terus-terusan? Kamu coba cari kerjaan yang lain. Jangan cuma di rumah saja. Kamu nganggur-ngangguran mulu, Mas, ucap Mbak Septi. Namun lelaki yang bernama Mas Giri itu hanya terdiam menatap koran yang dibacanya, sehingga membuat Mbak Septi menjadi naik pitam dan pada akhirnya anaknya sendiri yang menjadi korban emosinya Mbak Septi. Anak kecil yang tidak berdosa itu harus mendapatkan jeweran pada telinganya. Anak kecil itu menjerit meringis kesakitan pada saat jari tangannya Mbak Septi menjewer telinganya. Lelaki yang sedari tadi sibuk membaca koran pun beranjak untuk mencegah istrinya. Hentikan, kamu tidak boleh kasar seperti itu sama Sasa. Dia gak salah apa-apa. Kalau kamu mau melampiaskan emosimu sama aku aja. Mbak Septi akhirnya melepaskan jeweran pada telinganya Sasa, anaknya sendiri. Sedangkan Mas Giri langsung membawa Sasa keluar dari rumah untuk menghibur Sasa yang masih menangis. Mbak Septi duduk termenung merenungi nasibnya di atas kursi yang sudah mulai dimakan rayap. Kehidupannya Mbak Septi dan Mas Giri sekarang semakin tidak karuan serba kekurangan. Mas Giri tidak memiliki pekerjaan, dia pengangguran. Sedangkan Mbak Septi juga bingung tidak memiliki pengalaman bekerja karena hanya lulusan sekolah dasar. Mbak Septi juga tidak memiliki bakat atau keterampilan untuk membuat kue ataupun makanan lain untuk berjualan. Sehingga keluarganya Mbak Septi dan Mas Giri harus meminjam uang atau utang ke sana kemari. Sempat juga terkadang keluarganya Mbak Septi tidak makan seharian karena tidak ada makanan sama sekali untuk dimakannya. Sebelum menjadi pengangguran, sebelumnya Mas Giri ini bekerja sebagai penjual es lilin keliling yang dibuat sendiri. Akan tetapi, karena semakin hari semakin sepi dagangannya, Mas Giri pun harus gulung tikar dari usahanya itu, dan modal untuk usaha itu telah habis untuk kerugian yang didapatnya. Mbak Septi sekarang lebih sering marah-marah kepada Mas Giri dan selalu membentak anaknya yang masih kecil karena bandel sekali. Mereka tinggal di sebuah rumah yang terbuat dari bambu yang sudah usang dan lapuk. Ya, meskipun begitu, mereka masih harus menempati rumah itu sebagai tempat berteduh. Meskipun di saat hujan deras turun, atap rumahnya berlubang sehingga air hujan pun ada yang masuk ke dalam rumahnya dan harus ditedeng oleh Mbak Septi dengan ember supaya lantainya tidak banjir. Rumahnya tidak begitu besar dan luas, tetapi memiliki rasa nyaman untuk ditempati. Semburat sinar matahari sudah muncul dari ufuk timur. Terlihat Mas Giri sedang mencuci motor bututnya yang sudah sangat kotor. Mbak Septi duduk di teras rumahnya sembari menghirup udara segar di pagi hari sebelum melihat Mas Giri mencuci motor butut di depan rumahnya. Mbak Septi bingung dan pusing memikirkan hari ini harus makan apa karena sama sekali tidak ada beras atau makanan lain di rumahnya. Mas, sini aku mau ngomong, teriak Mbak Septi. Mas Giri yang sedang mencuci motornya langsung beranjak menghampiri Mbak Septi. Ada apa, Dik? Mau ngomong apa? Kita mau makan apa hari ini? Di rumah tidak ada makanan. Kamu pinjam atau utang lagi saja dulu ke warung tetangga, jawab Mas Giri. Gak mau lah, Mas, aku malu harus ngutang terus. Ya terus mau gimana lagi, Dek? Kita mau makan apa? Aku gak tahu lah, Mas. Kamu sana kayak cari kerja atau apa? Mas Giri hanya bisa menggaruk-garuk kepala yang tidak terasa gatal. Akhirnya mau tidak mau, Mbak Septi harus pergi ke warung tetangga untuk utang beras dan telur serta minyak. Dengan berjalan kaki, Mbak Septi menuju ke warung tetangga yang berjarak beberapa meter saja. Permisi, Bu. Saya mau ngutang lagi. Apakah boleh, Bu? Tanya Mbak Septi. Utang kamu yang kemarin-kemarin aja belum kamu bayar. Sekarang mau ngutang lagi, ucap si pemilik warung. Iya, nanti pasti akan saya bayar, Bu. Tapi kali ini saya mohon, Bu. Kasihani anak saya, Bu. Belum makan. Dia nangis terus, jawab Mbak Septi merayunya. Alasan aja kamu bisanya. Awas ya kalau nanti tidak bayar. Iya, Bu. Nanti pasti akan saya bayar. Ibu penjual warung tetangga tersebut memberikan beras, telur, dan minyak untuk Mbak Septi.
Terima kasih ya Bu. Lalu Mbak Septi pun pergi meninggalkan warung tersebut. Mbak Septi merasa tenang karena dia sudah mendapatkan beras untuk nanti dimasaknya. Sesampainya di rumah, Mbak Septi langsung mencuci beras kemudian memasak beras itu di atas bara api yang membara. Mbak Septi tidak memiliki kompor, dia hanya menggunakan tungku. Dan sembari menunggu nasinya matang, Mbak Septi pergi mandi terlebih dahulu. Singkat cerita, nasi sudah matang, Mbak Septi mulai mendadar telur untuk lauk nantinya. Dan setelah semuanya sudah siap, Mbak Septi, Mas Giri dan juga anaknya menyantap makanan bersama dengan lahap. Mas, kamu boya cari kerja. Aku malu Mas harus ngutang terus, ucap Mbak Septi. Sampai muak, Mas Giri mendengar ucapan Mbak Septi yang terus menerus seperti itu. Iya deh, nanti siang aku cari kerja, jawab Mas Giri. Nah gitu dong Mas. Mereka pun melanjutkan kembali makannya. Siang itu terasa begitu panas sekali, terik matahari yang panas membuat kepala terasa sakit. Mas Giri berkeliling dengan menggunakan motor bututnya. Dia mencari pekerjaan ke sana kemari. Namun belum juga ia mendapatkan pekerjaan. Dan karena sudah lelah muter-muter, Mas Giri pun memutuskan untuk pulang saja kembali ke rumah. Mbak Septi yang sedang duduk di ruang tamu sayup-sayup mendengar suara motor suaminya. Mas Giri pun memarkirkan motor butut di depan halaman rumah. Setelah motor sudah terparkir, Mas Giri pun beranjak masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok sudah pulang Mas? Gimana? Sudah dapat kerjaan? Cecar Mbak Septi. Belum Dek. Kalau belum kok sudah pulang Mas. Aku kan bilangnya kalau belum dapat kerjaan jangan pulang dulu. Aku capek Dek, apalagi suasananya sangat panas banget. Aku gak kuat. Ya ampun Mas, cuma gara-gara panas saja kamu lelah dan menyerah Mas. Dulu saja kamu jualan keliling sambil panas-panasan. Masa sekarang gak kuat Mas? Ya udah, nanti besok aku akan cari kerja lagi Dek. Kalau kamu gini terus aku bisa ninggalin kamu Mas. Kamu jangan ngomong gitu dong Dek, sabar. Tanpa menjawab pertanyaan dari suaminya, Mbak Septi langsung beranjak pergi masuk ke dalam kamar, meninggalkan Mas Giri. Terdengar suara hentakan pintu kamar yang sengaja digebrak oleh Mbak Septi. Mas Giri hanya bisa mengelus dada dan beristighfar. Singkat cerita, hari berikutnya Mas Giri mencari pekerjaan lagi ke sana kemari. Dia mencari, tetap saja hasilnya nihil. Mas Giri belum juga mendapatkan pekerjaan. Di jalan utama desa, Mas Giri melihat sebuah pos ronda. Dia pun berhenti di pos ronda tersebut untuk sejenak istirahat. Ternyata di sana sudah ada seorang bapak-bapak yang tengah menikmati secangkir kopi. Permisi Pak, saya mau numpang istirahat di sini. Oh iya Mas, silakan. Masnya dari mana? Saya habis cari kerjaan ke sana kemari Pak, tapi belum juga dapat. Wah, kebetulan saya masih butuh pekerja untuk bertani di sawah saya Mas. Masnya mau nggak? Yang benar Pak. Iya Pak, saya mau. Daripada menganggur dan istrinya ngomel-ngomel mulu, akhirnya Mas Giri pun mengambil tawaran pekerjaan tersebut. Mereka saling berbincang-bincang di pos ronda tersebut. Mas Giri juga diberikan sebatang rokok oleh bapak itu. Namun Mas Giri yang tidak merokok menolak pemberiannya. Karena hari sudah mulai sore, Mas Giri pun berpamitan kepada bapak tersebut. Pak, saya pulang dulu ya, sudah sore. Oh iya Pak, saya bisa mulai kerjanya kapan? Besok kamu datang saja ke sawah yang ada di depan jalan itu ya, pukul 7 pagi. Mas Giri segera beranjak dari pos ronda untuk segera pulang, sebelum matahari sudah berada di ufuk barat menenggelamkan wujudnya. Beberapa saat kemudian, Mas Giri sampai di halaman rumahnya. Mas Giri memarkirkan motornya. Terlihat Mbak Septi sedang menyapu teras rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu sudah pulang Mas? Iya ini Dek, ayo masuk dulu. Mas Giri dan Mbak Septi masuk ke dalam rumah dan mereka berbincang-bincang, sedangkan Sasa anaknya sedang asik bermain dengan boneka. Gimana Mas, kamu sudah dapat pekerjaan? Udah Dek, alhamdulillah. Kerja apa Mas? Di mana? Kerja di tempat juragan sawah Dek, besok mulai bekerja. Bertani Mas? Iya Dek. Baguslah kalau kamu sudah dapat kerjaan.
Keesokan harinya, Mas Giri mulai berangkat bekerja untuk hari pertama. Mas Giri menggarap sawah milik juragan yang ada di desa. Dengan terampil dan rajin, Mas Giri menggarap sawah tersebut. Hari pun sudah menjelang siang, Mas Giri pun istirahat bersama dengan para petani yang lain. Mas Giri menyantap teh hangat dan pisang goreng yang sudah disediakan juragan. Dan setelah beberapa menit, Mas Giri istirahat, dia pun melanjutkan kembali pekerjaannya. Singkat cerita, Mas Giri sudah mendapatkan uang bayaran dari juragan. Uang tersebut lalu diberikan kepada istrinya. Ini dek, uang bayaran pertama. Sedikit banget mas, segini mana cukup. Kamu itu lo harus bersyukur dek. Sabar, nanti sedikit demi sedikit insya Allah bisa lebih baik, ucap Mas Giri. Dengan wajah yang malas dan masih saja murung, Mbak Septi pergi meninggalkan Mas Giri. Hingga akhirnya Mbak Septi pergi entah kemana meninggalkan anak dan suaminya. Mbak Septi pergi bersama dengan temannya yang dulu di rumah orang tuanya. Ternyata Mbak Septi sudah janjian untuk ketemuan. Mereka ketemuan di sebuah taman. Mbak Septi sudah lama sekali tidak pernah bertemu dengan Ranti. Ranti, apa kabar? Alhamdulillah baik Sep. Kamu kok kelihatan kurus kusam dan tidak terawat. Tidak seperti dulu lagi Sep, kata Ranti. Iya Ran, aku tidak bahagia. Hidupku menderita dan sengsara. Ya ampun, kasihan banget sih kamu Sep, ucap Ranti. Kamu sekarang makin cantik dan bersinar sekali sih Ran. Sepertinya kamu juga sudah kaya raya ya sekarang. Ah, kamu bisa aja, timpal Ranti. Kasih tahu dong rahasianya Ran. Aku juga pengen kayak kamu. Namun Ranti temannya Mbak Septi itu hanya senyum-senyum kepada Mbak Septi. Kalau kamu mau seperti aku, besok kamu ikut aku aja. Kita ketemu di sini. Iya Ran, aku mau banget soalnya kayak kamu. Mereka pun saling berbincang-bincang untuk melepas rasa rindunya yang sudah lama tidak pernah ketemu. Singkat cerita, keesokan harinya Mbak Septi berpamitan kepada Mas Giri untuk pergi dengan Ranti. Loh, kamu mau kemana dek? Pagi-pagi gini sudah rapi. Aku mau pergi dulu mas, ada urusan sama Ranti. Lah ini Sasanya gimana? Kamu yang jagain lah mas. Kok aku sih? Aku kan harus pergi ke sawah dulu. Kamu bawa saja ini Sasa ketemu sama teman kamu. Sudah gak usah ke sawah dulu mas hari ini. Kamu itu gimana sih? Katanya aku harus cari kerja. Giliran sudah kerja malah disuruh di rumah, ucap Mas Giri naik pitam. Sudahlah mas, kamu ikuti saja ucapanku. Mas Giri hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala sembari menghela napas panjang. Sedangkan Mbak Septi sudah beranjak pergi meninggalkan Mas Giri dan Sasa. Sesampainya di taman, ternyata Ranti temannya itu sudah sampai juga di taman. Kamu sudah lama nunggu ya? Maaf ya Ran, telat. Lumayan sih, gak apa-apa Sep, tenang aja. Ya sudah, ayo kita berangkat. Iya Ran. Akhirnya Mbak Septi dan Ranti pun pergi berdua dengan mengendarai sepeda motor milik Ranti. Perjalanan yang dilalui keduanya cukup berliku-liku seperti kehidupan yang tidak selamanya lurus-lurus saja. Mereka berdua sangat berhati-hati sekali mengendarai motornya karena takut jatuh ke jurang. Waktu yang ditempuh di perjalanan mereka sekitar 3 jam perjalanan. Di tengah perjalanan, ada saja cobaan yang menimpa. Motor Ranti mogok karena kehabisan bensin, dan mau tidak mau mereka harus mendorong motornya sampai ada penjual bensin eceran. Jalanan di tengah hutan yang sunyi hanya terdengar sayup-sayup suara kicauan burung yang saling bersahutan. Mbak Septi dan Ranti berjalan mendorong motor, berharap di jalan depan ada penjual bensin. Dengan napas yang sudah sangat tidak beraturan, mereka pun berusaha mendorong motor dan hingga pada akhirnya beberapa saat kemudian mereka menemukan penjual bensin eceran. Akhirnya ada penjual bensin juga Sep. Iya Ran. Mereka membeli bensin eceran tersebut hingga full di tangki motornya karena supaya nanti tidak kehabisan lagi. Mereka berdua pun melanjutkan kembali perjalanannya yang sempat tertunda beberapa menit. Baru sekitar 20 menit perjalanan, tibalah saja Ranti merasa kalau motornya yang dikendarai itu banyak terasa oleng dan berat. Karena takut terjadi apa-apa, akhirnya mereka pun turun sebentar untuk melihat keadaan ban motornya itu. Ah, sial, ucap Ranti. Kenapa Ran? Banyak bocor, tuh lihat.
Duh, ada-ada aja sih. Iya nih, di sini ada bengkel mana lagi? Sudahlah, kita dorong lagi aja. Siapa tahu nanti di depan ada bengkel, ucap Mbak Septi. Mereka pun mendorong motor yang terasa sangat berat 2 kali lipat dari sebelumnya. Karena ban motor sudah bocor, jadi terasa sangat berat sekali. Perjalanan yang dilalui itu juga cukup naik turun, membuat mereka merasa sangat lelah. Apalagi napas sudah sangat tidak beraturan, serta keringat yang mulai membasahi tubuhnya. Dan tak berselang lama terlihat dari kejauhan ada sebuah bengkel. Ran, lihat itu, di depan ada bengkel. Yuk semangat yuk, dikit lagi kita sampai. Iya Sep, ayo kita ke sana. Beberapa saat kemudian akhirnya Mbak Septi dan Ranti sampai juga di bengkel tersebut. Sembari menunggu bannya ditambal, mereka berbincang-bincang sebentar. Emangnya kita ke sana mau ngapain sih Ran? Tanya Mbak Septi penasaran. Sudah, kamu ikut aja, nanti juga tahu kok. Seketika Mbak Septi pun terdiam mendengar jawaban dari Ranti. Memangnya masih jauh ya Ran perjalanannya? Tanya Mbak Septi. Iya lumayan sih. Kalau tidak jadi kehabisan bensin dan ban bocor, pasti tadi kita sudah sampai kok. Emangnya berapa lama lagi? Ya sekitar 1 jam lagi lah Sep. Beberapa saat kemudian akhirnya motor Ranti sudah selesai dikerjakan. Ranti pun membayar untuk biaya bengkelnya dan mereka kemudian melanjutkan kembali perjalanannya. Singkat cerita, akhirnya Mbak Septi dan Ranti sampai juga di tempat yang telah dituju. Permisi, ucap Ranti dan Mbak Septi. Sesaat kemudian muncullah seorang laki-laki parubaya yang muncul dari balik pintu. Namanya Mbak Parmin. Silakan masuk, ucap Mbak Parmin. Ranti dan Septi pun duduk di dalam ruang tamu. Mbak Parmin ini adalah orang ahli supranatural. Mau apa kalian datang ke sini? Ini Mbah, teman saya mau seperti saya. Kamu yakin mau melakukan pasang susuk sama seperti yang dipakai dengan temanmu itu? Tanya Mbak Parmin. Mbak Septi yang tidak tahu apa-apa sempat kebingungan dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Parmin. Mbak Septi menatap lekat pada kedua matanya Ranti. Sudah, kamu ceritakan aja semua masalah kehidupanmu dengan Mbak Parmin. Mbak Septi pun menceritakan keinginannya supaya wajahnya bisa berseri dan ingin hidup yang sekarang dijalaninya berubah menjadi seperti yang dialami oleh Ranti. Temanmu itu sudah menggunakan susuk pemikat untuk memikat lawan jenis. Apa kamu yakin ingin menggunakan susuk juga seperti temanmu itu? Ucap Mbak Parmin. Saya yakin Mbah. Tapi banyak ritual yang harus kamu lakukan terlebih dahulu. Apa Mbah ritualnya? Kamu harus melakukan tirakat puasa muti terlebih dahulu selama 3 hari. Nanti hari ketiga kamu datang lagi ke sini karena akan dilakukan pemasangan susuk setelah waktu maghrib. Maksudnya bagaimana Mbah? Puasa muti ini kamu hanya boleh makan nasi putih dan air putih saja selama 3 hari. Tidak boleh meminum minuman berwarna dan juga yang memiliki rasa. Baik Mbah, saya mengerti. Akhirnya Mbak Septi dan Ranti pun pulang terlebih dahulu untuk menjalankan puasa muti di rumah. Mas Giri yang melihat istrinya merasa aneh karena memasak nasi putih dan air putih saja. Dek, kenapa kamu makannya gak sama lauk? Tanya Mas Giri. Pakai lauk gimana Mas? Uang saja tidak punya, mau beli pakai apa? Uang dari hasil kerja kamu saja sudah habis. Mas Giri malah tidak melanjutkan kembali pembicaraannya karena takut malah semakin panjang masalahnya. Singkat cerita, Mbak Septi sudah melakukan tirakat puasa muti selama 3 hari. Dan hari ketiga, Mbak Septi diantar kembali oleh Ranti menuju ke rumah Mbak Parmin. Gimana, kamu sudah melakukan puasa mutinya? Sudah Mbah, apa yang harus saya lakukan berikutnya Mbah? Nanti sehabis maghrib kita akan melakukan ritual pasang susuknya. Tapi sebelumnya kamu harus dijamas terlebih dahulu, kata Mbak Parmin. Malam hari pun tiba. Sehabis maghrib seperti apa yang sudah dikatakan oleh Mbak Parmin, Mbak Septi harus dijamas terlebih dahulu dengan menggunakan air yang dicampur dengan bunga kantil yang berjumlah 9 biji dan dengan bunga melati yang berjumlah 900 biji. Itu semua sudah disediakan oleh Mbak Parmin sebelumnya. Kemudian Mbak Septi mandi keramas dengan menyiram seluruh tubuhnya.
Lalu Mbak Septi dudukkan di atas kursi yang dialasi dengan karpet warna merah yang disediakan oleh Mbah Parmin khusus untuk ritual. Lalu Mbah Parmin menghadap ke barat dan membaca doa-doa tertentu, serta memperlihatkan susuk yang akan dipasang pada telapak tangan Mbak Septi. Kemudian Mbah Parmin mulai memasangkan susuk emas kepada bagian tubuhnya Mbak Septi. Mbak Septi akan memasang susuknya pada bagian bibir, mata, dan juga vaginanya. Saat pemasangan susuk, Mbah Parmin mulutnya terus berkomat-kamit membacakan mantranya. Ketika pemasangan susuk tersebut, di sampingnya ada sebuah kemenyan yang berasap tebal serta beberapa sesajen sebagai ritualnya. Setelah semuanya sudah dipasangkan, sontak pada bagian tubuh yang sudah dipasangkan dengan susuk emas tersebut menjadi berwarna kemerahan serta membengkak, namun nantinya akan berangsur pulih. Pertanda bahwa susuk emas yang ditanam pada tubuhnya Mbak Septi sudah melebur ke dalam tubuhnya. Sesudah memasang susuk, Mbah Parmin memberikan pantangan yang harus dijauhi oleh Mbak Septi. Ada pantangan yang harus kamu jauhi setelah memasang susuk ini. Pantangan apa, Mbah? Kamu tidak boleh memakan sate yang ditusuk. Kamu tidak boleh juga untuk memakan pisang emas. Dan tidak boleh makan labu siam serta mentimun. Tidak boleh kencing menghadap ke barat. Tidak boleh berkata kotor. Iya, Mbah, saya mengerti. Ini jimat yang harus kamu simpan di dalam tas kamu. Jangan sampai diletakkan di lantai ataupun sampai keluar dari dalam tas, ucap Mbah Parmin sembari memberikan jimat yang terbungkus kain hitam. Mbak Septi pun mengangguk mengerti kepada Mbah Parmin. Ranti yang membayarkan semuanya biaya maharnya. Karena kan Mbak Septi tidak memiliki uang sama sekali, Ranti meminjamkan uang kepada Mbak Septi. Nanti kalau Mbak Septi sudah memiliki banyak uang, dia akan mengganti pinjaman uang dari Ranti tersebut. Setelah selesai, Mbak Septi dan Ranti pun pulang kembali ke rumahnya. Singkat cerita, Mbak Septi sekarang wajahnya bertambah lebih muda dan cantik, tidak seperti biasanya yang kusam dan berkeriput. Mas Geri sekarang sudah tidak bekerja lagi karena dipecat dari juragan. Karena Mas Geri tidak pernah berangkat bekerja, dia harus menjaga anaknya di rumah, sedangkan Mbak Septi selalu keluar rumah entah kemana. Hingga pada akhirnya Mbak Septi diajak oleh Ranti untuk ikut bekerja dengan Ranti saat malam hari. Sedangkan Mas Geri di rumah menjaga Sasa dan mengajak Sasa bermain. Ternyata selama ini Ranti bekerja di sebuah klub malam, dan Mbak Septi juga ikut bekerja bersama dengan Ranti. Mas Geri sempat bertanya kepada Mbak Septi dan melarang Mbak Septi untuk pergi kerja malam-malam begitu. Kamu mau kemana, Dek? Aku mau kerja, Mas, untuk memenuhi kebutuhan kita. Kerja apa? Di mana? Kok malam-malam begini? Cecar Mas Geri. Bukan urusanmu, Mas. Sudahlah, kamu diam aja di rumah jaga Sasa, jawab Mbak Septi. Seketika Mbak Septi pergi meninggalkan Mas Geri. Mas Geri hanya menggeleng-gelengkan kepala dan mengelus dadanya. Mbak Septi pergi ketemuan dengan Ranti untuk nanti pergi ke klub malam. Di klub malam tersebut, Mbak Septi dan Ranti mencari sosok laki-laki tampan dan kaya untuk nantinya menyewa jasa Mbak Septi. Beberapa laki-laki tiba-tiba saja menghampiri Mbak Septi. Mereka semua terpikat dengan wajahnya Mbak Septi yang mempesona dan berseri. Malam itu Mbak Septi mendapat pelanggan banyak sekali. Mbak Septi berhubungan dengan laki-laki itu secara bergantian, dan setelah puas laki-laki itu lalu membayar uang dengan jumlah yang banyak karena mereka merasa puas sekali bercinta dengan Mbak Septi. Dan dari hasil kerjanya semalaman itu, Mbak Septi mendapat uang sangat banyak yang tidak terduga dari sebelumnya. Sehingga Mbak Septi sekarang sudah bisa menghidupi keluarganya dan perlahan-lahan ekonomi keluarganya mulai membaik. Kemudian di lain hari, Mbak Septi mendapat pelanggan yang tampan dan mapan. Namanya Mas Daniel. Mas Daniel ini ternyata berprofesi sebagai pengusaha sukses dan sudah menikah sama seperti Mbak Septi. Ternyata Mas Daniel telah terpikat oleh Mbak Septi yang berparah cantik dan tubuhnya yang seksi. Mbak Daniel menyatakan cintanya kepada Mbak Septi kalau Mas Daniel ingin Mbak Septi menjadi pacarnya. Sep, aku sudah berhubungan dengan kamu sudah lama dan aku merasa nyaman sama kamu. Kamu mau gak jadi pacar aku? Rayu Mas Daniel. Mbak Septi yang juga sudah suka dengan Mas Daniel pun tidak menolak cintanya Mas Daniel. Iya Mas, aku juga mau jadi pacar kamu. Mereka sekarang sudah resmi menjalin hubungan pacaran. Setelah berpacaran dengan Mas Daniel, Mbak Septi tidak diperbolehkan lagi oleh Mas Daniel untuk bekerja malam.
karena Mas Daniel sendiri yang akan menghidupi dan memenuhi semua kebutuhan Mbak Septi. Mas Gary, suaminya Mbak Septi, tidak mengetahui kalau Mbak Septi telah mengkhianati Mas Gary. Mbak Septi juga sekarang sudah mulai berubah sikapnya. Ia menjadi acuh dengan Mas Gary dan juga Sasa anaknya. Setiap malam Mbak Septi terlihat senyum-senyum sendiri menatap layar ponselnya karena dia sedang asik chattingan dengan Mas Daniel kekasihnya. Setiap seminggu sekali, Mbak Septi dan Mas Daniel selalu melakukan hubungan intim di hotel karena Mas Daniel merasa terpuaskan batinnya ketika berhubungan dengan Mbak Septi. Sedangkan istrinya tidak pernah membuat puas Mas Daniel. Gara-gara susuk yang dipasang di vagina Mbak Septi ternyata membuat Mas Daniel sangat puas dan bergairah ketika berhubungan. Mas Daniel pun tidak segan untuk memberikan uang kepada Mbak Septi dengan jumlah yang sangat banyak sekali. Singkat cerita, Mas Daniel mengajak Mbak Septi untuk ketemuan dengan Mbak Septi di hotel langganan mereka. Nanti malam kita ketemuan yuk, di hotel tempat biasa kita ketemu, ucap Mas Daniel. Iya mas, nanti malam aku ke sana. Malam hari pun tiba, Mbak Septi sudah dandan sangat rapi dan cantik. Dia pergi menuju ke hotel dengan taksi online yang sudah dipesan sebelumnya. Beberapa saat kemudian, akhirnya Mbak Septi sampai juga di hotel yang biasa mereka ketemu. Mas Daniel sudah standby menunggu Mbak Septi di depan hotel. Lama ya mas, maaf ya, soalnya tadi macet banget. Iya gak apa-apa sayang, ayo kita masuk. Mereka berdua pun masuk ke dalam ruangan hotel yang sudah dipesan oleh Mas Daniel. Di dalam hotelnya, Mas Daniel dan Mbak Septi langsung melakukan hubungan intim karena hasrat nafsunya Mas Daniel sudah memuncak dan tidak tertahankan lagi untuk berhubungan dengan Mbak Septi. Setelah selesai, mereka pun kemudian pulang. Mas Daniel memberikan uang di dalam amplop coklat yang jumlahnya cukup banyak sekali. Di tengah malam itu, Mbak Septi diantarkan pulang oleh Mas Daniel sampai di depan rumahnya. Karena Mbak Septi tahu kalau suaminya pasti sudah tidur, jadi pasti tidak akan dengar kalau Mbak Septi pulang diantar Mas Daniel. Singkat cerita, sekarang Mbak Septi sudah bisa membangun renovasi rumahnya. Rumahnya sudah diganti dengan tembok batu bata, bukan lagi dengan bambu. Lantainya juga sudah diganti dengan keramik. Benar-benar sudah berubah kehidupannya Mbak Septi dan juga Mas Gary. Meskipun Mas Gary tidak bisa apa-apa, tidak bekerja, hanya seorang pengangguran dan hanya Mbak Septi saja yang bekerja untuk memenuhi semua kebutuhan keluarganya. Jadi Mas Gary merasa tidak bisa protes untuk memarahi Mbak Septi karena sekarang yang bekerja dan memberi nafkah adalah Mbak Septi. Tapi sekarang Mas Gary jadi sering direndahkan oleh Mbak Septi. Suatu ketika, Mbak Septi dan Mas Daniel pergi untuk makan malam bersama di sebuah restoran. Mereka dinner romantis berdua. Mas Daniel sudah memesankan makanan untuk Mbak Septi. Ternyata Mas Daniel memesankan sate dan makanan yang lainnya. Ayo dimakan dulu, ini satenya enak loh. Iya mas. Mbak Septi pun memakan sate tersebut tanpa dia sadari kalau ia telah melanggar pantangan bahwa dia dilarang untuk memakan sate yang ditusuk. Namun dengan lahap Mbak Septi menghabiskan semua sate tersebut. Tak lupa juga setelah itu dia juga memakan makanan pencuci mulut yang sudah dihidangkan di meja. Ada buah-buahan dan salah satunya ada pisang emas. Mbak Septi lagi-lagi tidak mengingat pantangan yang sudah diberitahu oleh Mbak Parmin waktu itu. Setelah selesai makan malam, seperti biasa Mas Daniel mengajak Mbak Septi untuk pergi ke hotel langganannya untuk melakukan hubungan intim melepas kerinduan. Malam itu ketika Mas Daniel berhubungan dengan Mbak Septi, Mas Daniel merasa sangat tidak bergairah sama sekali, merasa ada yang berbeda dengan Mbak Septi. Hingga Mas Daniel pun terlihat murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Mas Daniel juga memberikan uang kepada Mbak Septi tidak banyak seperti biasanya. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Mbak Septi ingin buang air kecil. Saat sedang buang air kecil, Mbak Septi merasakan sakit sekali pada vaginanya. Vaginanya terasa sangat perih sekali saat Mbak Septi lihat betapa terkejutnya ia ketika keluar lintah dari dalam areanya itu. Bahkan lintah itu juga berukuran cukup besar sekali. Mbak Septi kemudian menjerit melihat apa yang dilihatnya itu. Lintah itu jatuh ke lantai kamar mandi dan juga bergeliat berjalan ke sana kemari. Tidak hanya itu, Mbak Septi juga merasakan sakit pada matanya, sangat perih sekali. Bibirnya juga terasa kram dan sakit. Tiba-tiba saja suatu benda terjatuh dari tubuhnya Mbak Septi.
Dan saat Mbak Septi pegang dan diambil, ternyata itu adalah susuk emas yang waktu itu dipasang. Susuk emas itu terlepas dari tubuh bagian mata dan bibirnya Mbak Septi. Mbak Septi tambah terkejut dan terperanjat di dalam ruangan kamar mandi itu. Mbak Septi pun terus merintih meringis kesakitan. Mbak Septi menangis terseduh dan tidak berani untuk keluar dari dalam kamar mandi. Tiba-tiba muncullah sebuah kepulan asap di dalam kamar mandi. Kepulan asap itu lama-kelamaan berubah wujud menjadi sosok yang menyeramkan. Gigi taring panjang keluar dari dalam mulutnya dengan mata yang tajam berwarna merah melotot ke arahnya, serta tubuhnya yang kekar berwarna hijau. Sosok itu menatap lekat ke arah Mbak Septi. Mbak Septi pun semakin ketakutan, tubuhnya pun kaku gemetaran. Keringat mulai bercucuran dari tubuhnya. Ketika Mbak Septi ingin berteriak, mulutnya terasa terkunci dan tubuhnya kaku tidak bisa digerakkan. Beberapa saat kemudian sosok tersebut menghilang dengan sendirinya. Mbak Septi pun merasa lega. Mbak Septi langsung bergegas untuk keluar dari dalam kamar mandi. Dia pun segera masuk ke dalam kamar lalu berkaca di depan cermin. Betapa syok dan terkejutnya Mbak Septi ketika melihat keadaan wajahnya yang sudah hancur berantakan dan menjadi seperti dulu lagi serta kelihatan tua. Mbak Septi takut kalau nanti Mas Daniel akan menjauhi Mbak Septi dan tidak mau lagi berhubungan dengannya. Otomatis uang berjalannya Mbak Septi dari Mas Daniel akan terhenti. Mbak Septi terus merintih kesakitan pada bagian mata, bibir dan juga vaginanya. Keesokan harinya, Mas Gary yang melihat Mbak Septi yang berubah menjadi seperti dulu lagi bahkan lebih tidak karuan. Mas Gary terkejut. Ya ampun Dek, wajah kamu kenapa? Kok lebam seperti itu? Gak apa-apa Mas, ini alergi sama krim yang aku pakai barusan. Ya udah, jangan dipakai lagi ya nanti. Singkat cerita, Mas Daniel menghubungi Mbak Septi lagi untuk berhubungan intim dengan Mbak Septi di hotel biasanya. Mbak Septi pun datang. Pertama kali Mas Daniel melihat wajahnya Mbak Septi yang sudah berubah tidak seperti dulu lagi. Mas Daniel pun terkejut. Wajah kamu kenapa jadi seperti itu, Sep? Tanya Mas Daniel. Iya, Mas, soalnya aku salah pakai krim jadi alergi. Oh gitu, jawab Mas Daniel singkat. Mereka pun melakukan hubungan badan seperti biasanya. Tapi kali ini Mas Daniel menghentikan secara paksa karena merasa tidak bergairah sama sekali dan langsung pergi begitu saja dengan meninggalkan uang untuk Mbak Septi. Karena Mbak Septi sudah tidak seperti dulu lagi rasanya. Mbak Septi menahan rasa sakitnya. Mbak Septi masih tetap berada di dalam hotel. Dia masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Akan tetapi, Mbak Septi masih terus-terusan merasakan sakit pada vagina dan pada mata serta bibirnya. Dan ketika saat ngaca di depan cermin, Mbak Septi terus menangis merintih kesakitan. Tiba-tiba saja Mbak Septi dikejutkan dengan adanya sosok yang berdiri di belakang tubuhnya Mbak Septi. Dan terlihat dengan jelas sosok yang berada di pantulan cermin itu. Sosok itu sama seperti yang Mbak Septi lihat di dalam kamar mandi rumahnya. Seketika Mbak Septi gemetaran, bulu kuduknya merinding semua. Sosok tersebut seakan ingin mencoba menerkam Mbak Septi. Mbak Septi berusaha pergi menghindar, lari terbirit-birit dari kamar mandi dan keluar dari kamar hotel tersebut. Mbak Septi berlari dengan menahan rasa sakit pada vaginanya. Pada akhirnya Mbak Septi sampai juga di rumah. Dia mencoba untuk segera tidur, namun tidak bisa karena merasakan sakit pada bagian misfinya. Ketika sedang merebahkan tubuhnya, Mbak Septi melihat ada bahan hitam yang tepat melayang di hadapannya. Mbak Septi pun segera menutupi wajahnya dengan selimut. Mbak Septi mencoba berusaha untuk tidur dan di dalam tidurnya itu ia bermimpi ditemui sosok tinggi besar berwarna hijau. Sosok itu datang ke mimpinya Mbak Septi dan dia sangat ketakutan hingga teriak-teriak. Mas Giri yang ada di sampingnya Mbak Septi mendengar teriakan dari istrinya itu, mencoba membangunkan Mbak Septi. Dek, bangun dek, kamu kenapa? Beberapa saat kemudian Mbak Septi pun terperanjat bangun dengan tubuh yang penuh dengan keringat dan napas yang tidak beraturan. Mas Giri pun segera pergi ke dapur untuk mengambilkan segelas air putih untuk Mbak Septi. Ini minum dulu biar tenang dek. Dengan perlahan, Mbak Septi meneguk air putih itu hingga habis. Singkat cerita, keesokan harinya Mbak Septi pergi ke tempat Mbak Parmin sendirian dengan menggunakan sepeda motor barunya.
Beberapa jam kemudian, Mbak Septi pun sampai di rumahnya Mbak Parmin. Dia memarkirkan sepeda motornya di halaman rumah Mbak Parmin. Permisi. Silakan masuk, ucap Mbak Parmin setelah membukakan pintu rumahnya. Kamu telah melanggar pantangan, makanya kamu menjadi seperti ini, ucap Mbak Parmin. Iya Mbah, saya baru ingat kalau saya telah memakan sate dan pisang emas. Maka dari itu Mbah, saya mau kembali seperti dulu lagi. Tolong pasangkan susuknya Mbah. Bisa, tapi kamu harus melakukan ritual panjang selama 40 hari. Bagaimana? Mbak Septi yang tidak ingin kehilangan Mas Daniel, dia akan melakukan apapun karena Mbak Septi sudah sangat mencintai Mas Daniel. Apa tidak ada cara lain, Mbah? Ada, kalau kamu mau cepat kaya, kamu bisa melakukan pesugihan menikah dengan genderuwo, ucap Mbak Parmin. Tanpa pikir panjang, Mbak Septi pun menyetujui akan hal itu untuk melakukan pesugihan menikah dengan genderuwo. Saat itu juga, Mbah Parmin mulai membakar kemenyan, asap pun mulai mengepul di dalam ruangan itu. Mbah Parmin segera membacakan mantranya di atas kemenyan serta dengan sesajen yang sudah disiapkan. Mbak Septi yang melihat ritual itu merinding ketakutan. Hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan tempat praktek Mbah Parmin. Bau bangkai menyeruak ke dalam hidungnya Mbak Septi. Dia sangat bergidik ngeri, bulu tengkuknya pun ikut berdiri. Seketika terdapat kepulan asap hitam berada di belakang tubuhnya Mbah Parmin. Kepulan asap hitam tersebut berubah menjadi sosok tinggi besar yang sangat menyeramkan. Wajahnya seram dengan 2 gigi taring yang keluar dari dalam mulutnya, serta tatapan tajam mata merah menyala menghadap ke arah Mbah Septi, disertai dengan bulu hitam yang lebat di sekujur tubuhnya. Sosok genderuwo itu melihat ke arah Mbak Septi sembari tangannya mengelus sebuah benda yang berbentuk panjang seperti tongkat satpam yang melekat di bawah bagian perut sosok genderuwo itu. Mbak Septi yang melihat hal itu langsung ketakutan, tubuhnya gemetaran. Tapi meskipun begitu, Mbak Septi sudah memilih jalan untuk menikah dengan sosok genderuwo demi mendapatkan harta dari sosok genderuwo tersebut. Lalu Mbah Parmin pun memerintahkan kepada Mbak Septi untuk pergi masuk ke dalam kamarnya Mbah Parmin untuk nantinya akan melakukan ritual bersetubuh dengan sosok genderuwo. Mbak Septi pun menuruti apa yang dikatakan oleh Mbah Parmin. Dan saat di dalam kamar yang tertutup, Mbak Septi sangat ketakutan karena sosok genderuwo tersebut mencoba untuk mendekati tubuhnya Mbak Septi. Akhirnya sosok genderuwo tersebut mulai menjamai tubuh Mbak Septi. Mbak Septi yang tadinya merasa kesakitan kini menjadi keenakan. Dan seketika wajahnya Mbak Septi yang tadinya penuh dengan luka di mata dan bibirnya seketika sembuh menjadi cantik kembali seperti dulu lagi. Setelah selesai melakukan ritual dengan sosok genderuwo tersebut, Mbak Septi menghampiri Mbah Parmin kembali. Ingat, kamu tidak boleh berhubungan badan dengan orang lain kecuali dengan sosok genderuwo itu dan suamimu. Baik, Mbah. Selama 3 hari ini, kamu akan didatangi oleh sosok genderuwo. Kamu dan sosok genderuwo itu akan melakukan persetubuhan selama 3 hari berturut-turut. Ingat, kalau kamu melanggar, kamu sendiri yang akan celaka. Setelah mengerti semuanya, Mbak Septi pun berpamitan pulang kepada Mbah Parmin. Singkat cerita, malam harinya, Mbak Septi ketika sedang berada di dalam kamarnya, dia mencium aroma bau bangkai dan anyir menyeruak masuk ke dalam hidungnya. Tidak hanya itu, Mbak Septi melihat ada kepulan asap di dalam kamarnya, dan kepulan asap tersebut berubah menjadi sosok genderuwo yang menyeramkan. Sosok genderuwo itu mendekati tubuhnya Mbak Septi untuk melakukan persetubuhan. Sedangkan Mas Giri, suaminya yang berada di samping tempat tidurnya, sudah tidur pulas. Keesokan harinya, ketika Mbak Septi membuka lemari kamar mau mengambil pakaian, Mbak Septi terkejut ketika melihat di lemarinya itu terdapat banyak sekali uang yang bertumpukan. Dan tidak hanya uang saja yang jumlahnya sangat banyak, akan tetapi ada beberapa perhiasan yang selama ini Mbak Septi baru melihatnya dengan jumlah yang banyak sekali yang ada di dalam lemarinya. Wah, jadi kaya raya beneran ya aku. Ternyata dengan bersetubuh dengan genderuwo, aku bisa jadi kaya raya, gumam Mbak Septi dalam hati. Ketika Mbak Septi sedang duduk bersama dengan anaknya Sasa di depan televisi, Mbak Septi terperanjat ketika melihat ada pesan masuk dari Mas Daniel. Mas Daniel mengajak Mbak Septi untuk ketemuan besok pagi. Dengan semangat, Mbak Septi pun tidak menolak ajakan dari Mas Daniel.
Mbak Septi sekarang sudah menjadi orang yang kaya raya namun tidak kaya hatinya. Mbak Septi telah mengkhianati Mas Giri dan tidak peduli dengan anaknya. Singkat cerita, pagi berikutnya Mbak Septi bersiap-siap untuk pergi ketemuan dengan Mas Daniel. Setelah beberapa hari Mbak Septi sudah tidak bertemu dengan Mas Daniel, Mbak Septi jadi sangat berbunga-bunga seperti anak muda yang tengah jatuh cinta. Dengan menggunakan mobilnya yang baru dibeli oleh Mbak Septi sendiri, dia pun mengemudikan mobilnya menuju ke sebuah taman untuk ketemuan dengan Mas Daniel. Sesampainya di taman, Mas Daniel terkejut dan terkesima melihat penampilan Mbak Septi yang sudah seperti dulu lagi, bahkan bisa dibilang mungkin lebih. Mas Daniel pun kembali menjalin hubungan lagi dengan Mbak Septi. Dengan derunya angin di taman, mereka bergenggaman tangan mesra membuat semua mata memandang iri melihatnya. Malam harinya, Mas Daniel mengajak Mbak Septi untuk pergi ke hotel yang biasanya Mas Daniel meminta untuk berhubungan intim seperti biasanya. Karena sudah lama menahan rasa kerinduan pada Mbak Septi pun mengiyakan ajakan dari Mas Daniel. Dan sesampainya di dalam kamar hotel tersebut, Mas Daniel mulai mencumbu Mbak Septi. Ketika akan menuju ke arah yang intim, Mbak Septi menolak. Tapi karena hasrat dan bujukan mau dari Mas Daniel, Mbak Septi pun luluh. Akhirnya mereka berdua pun melakukan hubungan terlarang. Mbak Septi melanggar apa yang sudah dikatakan oleh Mbak Parmin. Mbak Septi telah melakukan hubungan dengan orang lain selain dengan sosok genderuwo dan juga Mas Giri suaminya. Sehingga sosok genderuwo yang mengetahui hal itu pun murka seketika. Dan setelah selesai melakukan hubungan, Mbak Septi melihat ada sebuah kepulan asap tebal di hadapannya. Kepulan asap tebal itu tiba-tiba saja berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Sosok genderuwo tersebut dengan wajah yang sangat marah dan murka hendak menerkam tubuhnya Mbak Septi dengan gigi taring yang keluar dari mulutnya dan tatapan kedua matanya yang sangat tajam merah menyala. Mas Daniel terperanjat melihat sosok genderuwo tersebut karena Mas Daniel baru pertama kalinya melihat sosok genderuwo yang sangat menyeramkan. Dengan perlahan, sosok genderuwo itu menghampiri Mas Daniel lebih dulu. Sosok itu mencekik serta melempar tubuhnya Mas Daniel hingga terkapar pingsan jatuh di lantai. Setelah itu, sosok genderuwo tersebut mencoba untuk mendekati Mbak Septi. Sebelumnya Mbak Septi berusaha untuk kabur, namun entah kenapa pintu kamar tidak bisa dibuka sama sekali. Sosok genderuwo itu semakin mendekati ke arahnya. Hingga lehernya Mbak Septi pun dicekik dengan sangat kuat seperti yang dilakukan kepada Mas Daniel. Kamu telah melanggar pantangan, maka kamu harus mati, ucap sosok genderuwo itu. Mbak Septi pun juga langsung dilempar oleh sosok itu sampai jatuh di samping tubuhnya Mas Daniel hingga ia pingsan. Kemudian sosok genderuwo menjatuhkan lemari yang ada di hadapan Mbak Septi dan juga Mas Daniel. Lemari itu menimpa tubuh keduanya hingga kepala yang terbentur lemari pecah. Beberapa hari kemudian, pihak petugas hotel yang saat itu melewati kamar itu tercium aroma bau bangkai yang sangat menyeruak. Lalu segera pintu itu pun didobrak dengan kuat. Para petugas hotel pun terkejut ketika melihat jasad Mbak Septi dan Mas Daniel yang tergeletak dengan darah yang berceceran di lantai. Pihak hotel pun segera menghubungi keluarga masing-masing. Mas Giri yang mengetahui hal tersebut begitu sakit hati dan turut prihatin melihat istrinya yang telah berkhianat dan meninggal dalam keadaan yang tragis. Pihak hotel menduga kematian keduanya itu dikarenakan akan melakukan hubungan di depan lemari, sehingga lemari yang terguncang tidak kuat untuk menopang tubuh keduanya dan ambruk mengenai Mbak Septi dan Mas Daniel. Dan akhirnya mereka berdua pun meninggal secara tragis. Semoga kita bisa mengambil pelajaran untuk tidak melakukan hal yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Dan semoga kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang bersekutu dengan makhluk gaib atau jin. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki. Siapa yang berbuat, dialah yang akan menerima akibatnya. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak cerita hingga akhir. Dan bagi yang belum bergabung, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info updatean terbaru dari kami. Sekian dulu dari Mang Ripan, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.